Papa Lisa Perempat pagi hari ini masih dengan kelima narasumber ketemu pagi hari ini yang kece-kece. Wow, kece-kece. Saril. Ada Saril, ada Musa yang paling semangat. Ya, Musa dan Saril masih tetap semangat pagi hari ini? Masih. Oke. Sekarang kakak sudah mau tanya dulu. Waktu Musa dan Saril, Musa kamu dulu. Waktu Musa datang ke Ambon ini, pernah kasih ada pun angan-angan atau mimpi-mimpi begitu? Beta mau pi ronda di Ambon dulu. Ada kasih? Ada. Ada. Pertama kali beta lihat beta pun teman-teman dong itu bisa mengikuti kegiatan, semua ikut tapi beta itu seng. Jadi beta berpikir kenapa dong bisa beta seng bisa. Lalu beta dipilih untuk mengikuti kegiatan di Kota Dogo dan saya juga dipilih juara 1 mendongeng tingkat SMP dan saya juga diberangkatkan ke Kota Ambon dan saya sangat bangga karena di saat ini saya sudah ada di Kota Ambon. Belum habis. Apalagi hari ini pagi ini ada di RRI Ambon. Bangga nggak Seng? Bangga kakak. Iya bangga. Waktu mau berangkat dari Dogo ke Ambon, Mama dan Papa bilang apa? Mama dan Papa bilang kalau datang di Ambon itu jaga diri baik-baik karena di Ambon ini bukan Kota Dogo. Iya. Lalu Mama bilang apa? Mama bilang harus pulang ke kampung bawa juara. Amin. Oh berarti masih lomba ya Pak David? Ya, jadi konsepnya untuk tingkat provinsi ini tidak lomba lagi, tapi sudah pertunjukan. Kita tidak bisa melombakan antara bahasa K dengan bahasa Serang, tidak ada. Tetapi mereka adalah pertunjukan. Kita tampilkan sebuah pertunjukan dengan menggunakan bahasa daerah dari 7 mata lomba ini. Ada nanti yang berpidato, ada yang menyanyi, ada yang nanti menulis surat. Ini nanti mereka akan tampilkan dengan bahasa daerah. Nanti ada kolaborasi. Makanya tadi yang menyanyi tadi ada kolaborasi dengan penyanyi lokal Maluku, The Cuts gitu. Yang Cuts itu nanti mereka akan kolaborasi. Menampilkan terbaik. Begitu. Berarti Pak David dari Ambon ini nanti ada juga yang berangkat ke Jakarta? Ada. Jadi nanti untuk Festival Tunas Bahasa Ibu itu sebenarnya berjenjang. Iya. Yang pertama adalah Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten. Itu sudah pasti lomba, dalam bentuk lomba. 7 mata lomba ini dipertandingkan tingkat SD dan SMP. Mereka lah hasil dari FTBI tingkat kabupaten. Pelaksanaan FTBI tingkat kabupaten selesai, maka naik satu tingkat, satu jenjang, yakni FTBI tingkat provinsi. Di situ tidak ada lagi pertandingan. Jadi di sana pertunjukan. Setelah FTBI tingkat provinsi selesai, maka satu jenjang lagi naik FTBI nasional. Di sana nanti mereka anak-anak ini akan menampilkan sebuah kolaborasi tentang pertunjukan menggunakan bahasa daerah di depan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tahun 2022 yang lalu itu kita memberangkatkan 18 anak Maluku ke Jakarta ketemu dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tidur di hotel berbintang 5. Mereka naik pesawat. Mereka tidak pernah bermimpi untuk naik pesawat. Kami berangkatkan mereka naik Garuda. Kakak Gerrit juga ikut pada saat itu mengantar anak-anak 18 ini. Jadi 6 dari Buru, 6 dari Maluku Tenggara, dan 6 dari Kepulauan Tanimbar yang totalnya 18 tahun lalu. Tahun ini saya dapat informasi bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Badan Bahasa akan memberangkatkan 28 anak. Luar biasa. Siapakah mereka nanti? Mereka nanti akan dipilih oleh nanti nasional. Bagaimana? Kita hanya menyediakan data. Ini loh hasil dari. Begitu, Kakak Susan. Semoga Saril dan Musa berangkat ya, katong ke Saril dulu. Makali Saril bisa cerita sedikit waktu Saril ada di SPT. Kalau SPT di Ambon dekat, lumayan dekat. Kalau Aru kan jauh. Berarti Saril sudah pernah ke Ambon? Sudah. Oh iya, SPT dekat. Waktu mau datang par ikut kegiatan di Ambon dengan kantor bahasa nih, Mama dan Papa bilang apa, pesan apa? Mama dan Papa bilang hati-hati di jalan supaya sampai di Ambon cepat. Jangan usah bermain takar ruang, harus jaga diri di laut dan pulang bawa juara 1. Berarti mesti belajar terus Iya, supaya kalau
eh, bisa masuk tingkat nasional, lumayan bangga mama dan papa. Iya. Oke deh. Berarti don dua mesti semangat sampai esok Iya. puncaknya Pak David. Tanggal 25. Oh, tanggal 20. Iya. Oke, berarti Tunas perwakilan dari ARU dan SBT yang datang ke RRI ini Iya. memang salah satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Iya. Paling berani. Kalau adik-adik yang umur Sarul dan Musa ini, kalau datang mau duduk di sini, pas dia bilang, janganlah, ketonton. Iya, tapi Iya. Sarul dan Musa seng. Jadi Iya. semangat supaya sampai tingkat nasional. Iya. Oke, ini juga berkat dari guru pendamping. Ya. Karena guru pendamping juga pun andil yang paling besar ya Pak Umak. Iya, betul. Ya, sing salah lagi. Pak Umak mangkali bisa bilang strategi apa yang Pak Umak dong buat sampai perwakilan anak-anak dari sekolah ini dapat juara lomba FTBI yang ada di Kabupaten SBT. Baik Ibu, baik Kakak. Strategi yang kami ambil karena ini adalah lomba. Jadi lomba berarti ada beberapa sekolah yang dari di Kabupaten Serang bagian timur 5 kecamatan yang ikut lomba. Iya. Jadi kami bekali anak-anak hanya cuma dengan belajar lebih giat dan harus memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru pendamping. Berarti setiap hari itu guru pendamping juga mesti belajar bahasa daerah lebih mahir dari anak-anak ini. Ya memang kalau untuk guru pendamping sih memang orang daerah memang. Oh, orang Ya daerah. memang tahu bahasa daerah. Oh, tahu bahasa daerah. Bagaimana antusias dari katumpung mama-mama nih om bapak-bapak yang ada di SBT sana di bahasa daerah ini? Dorang sangat berterima kasih dengan kegiatan ini karena ini merupakan satu hal baru Iya. yang membuat mereka bahwa ternyata bahasa Seram ini bisa masih sampai sekarang bisa dijaga begitu. Berarti tugas bukan saja dari kantor bahasa ya, Iya, tapi iya. dari Masyarakat juga ya. punya Karena ada tugas. kata-kata yang memang mereka tidak pahami. Apa sih langsung bertanya kepada tete atau nenek yang memang masih tahu bahasa itu. Iya. Tapi Pak Umak di sana itu kira-kira bahasa daerah itu semua punah kasih. Semua punah. Kalau Ada kata-kata ikut yang- jenjang umur berapa yang susah pakai bahasa daerah SBT lain? Umur 17-an Ibu, 17-an. Umur Ya. 17-an. Itu tidak lagi menggunakan bahasa daerah. Mereka sudah cenderung ke bahasa Indonesia. Tapi kalau yang Katolia sekarang ini ada katumpung opa-opa nih opa-opa juga yang tahu bahasa daerah lah. Kalau di SBT masih tahu. Masih tahu semua Ibu. Kalau untuk oma-oma, opa-opa masih Ibu. Ya. Ya, Masih berarti dong. melestarikan bahasa Ibu. Iya, berarti dong masih melestarikan Iya. bahasa daerah SBT. Ya. Ya, salah satu kebanggaan juga Pak Umar. Iya. Iya. Mungkin dari KKLP Ya. bagaimana melestarikan bahasa daerah ini melalui revitalisasi dari kantor bahasa daerah Maluku. Baik, terima kasih Kak Susan, ini pertanyaan menarik. Jadi begini, revitalisasi bahasa daerah yang diluncurkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu, yang Merdeka Belajar episode ke-17 itu, tentunya harapan besarnya bagaimana bisa menumbuhkan tunas-tunas baru bahasa ibu. Iya. Kenapa seperti itu? Jadi menurut UNESCO, ini saya coba pakai data, setiap 1 minggu, setiap 1 pekan, Iya. ada 1 bahasa daerah yang punah. Ada 1 bahasa yang punah. Maluku punya, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Itu adalah terbanyak kedua setelah Papua Nugini. Iya. Papua Nugini itu memiliki bahasa daerah sebanyak kurang lebih 830. Nah, ayo kita ambil coba Maluku. Kita coba ke bawah ke Maluku. Maluku memiliki 70 bahasa daerah. Itu hasil pemetaan bahasa tahun 2021 yang kami lakukan. Ada total 70 bahasa daerah. Kalau kata UNESCO itu setiap 1 minggu ada 1 bahasa daerah yang punah, berarti kalau untuk 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, mari kita hitung-hitungan. Kalau kita tidak melestarikan 718 bahasa daerah yang ada di Maluku Iya. di Indonesia ini, maka 718 minggu sajalah ini akan punah semuanya. Oleh karena itu, revitalisasi bahasa daerah ini menjangkau semuanya. Seperti yang tadi dikatakan Pak Umak,
bahwa Pak Umak setelah mendapatkan pelatihan itu mereka dilatih dulu sama kita kantor bahasa itu, kita panggil akademisi yang di daerah lokal untuk mengajarkan mereka 7 mata lomba tersebut. Setelah mereka mendapatkan pelatihan, mereka pulang ke sekolahnya. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah bagaimana mereka mengajarkan guru-guru yang lain juga menggunakan bahasa daerah. Setelah guru-guru lain ini bisa menggunakan bahasa daerah, maka guru utama ini yang dilatih di TUT tersebut akan mengajarkan kepada seluruh siswa yang menjadi target revitalisasi bahasa daerah ini. Guru-guru yang tadi diimbaskan oleh Pak Umak misalnya akan membantu mengajari proses revitalisasi bahasa daerah ini. Ketika anak-anak tidak mengerti bahasa daerah yang didapatkan oleh dari Pak Umak misalnya, anak-anak ini bertanya kepada orang tuanya, bertanya kepada bapak, pada mama. Kalau mereka tidak tahu bapak dan mamanya, mereka tanya tetenya, omanya. Jadi revitalisasi bahasa daerah itu komunitasnya atau pengimbasannya sudah semakin banyak. Inilah yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan. Jadi bagaimana pentingnya bahasa daerah itu di masyarakat. Itu yang sebenarnya tujuan dari Menteri Pendidikan. Jadi semakin banyak orang yang tahu tentang bahasa daerah ini, semakin peka orang terhadap mereka menjaga bahasa daerah itu. Permasalahannya adalah kenapa bahasa daerah itu bisa punah? Karena saya tidak tahu sekali Kak Susan, kenapa orang-orang tua dulu susah sekali ngajarkan kepada anak. Iya. Proses transmisi atau proses pewarisan itulah yang menjadi masalah di Indonesia. Saya pikir bukan hanya di Indonesia, tapi di daerah lain juga. Ayolah, mulai saat ini kita tidak anti dengan bahasa Inggris. Seperti slogannya Trigatra bangun bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Kami tidak anti dengan bahasa asing. Kuasai, justru kami kuasai. Tetapi jangan lupa, lestarikanlah bahasa daerah. Karena itu adalah identitas. Begitu Kak Susan. Bahasa daerah itu sangat penting. Contohnya saja, ini pengalaman pada kita. Siap Kak Susan. Kalau kita berangkat keluar Ambon, tiba-tiba kita ketemu dengan orang Jawa misalnya, terus mereka sesama nih bicara bahasa daerah, ketong kan sih mengerti. Ketong pun kalah di situ. Benar. Karena ketong makanya ketong bicara bahasa Indonesia, yang di sebelah mengerti apa yang ketong bilang. Kalau ketong bicara ketong yang mengerti, dong saja yang tahu. Makanya bahasa daerah penting. Benar. Setuju Kak Susan. Di samping itu juga duta bahasa juga punya peran ya yang paling luar biasa, karena dong berjalan sampai di daerah-daerah dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Dong tahu bahasa daerah sampai sana baru belajar. Tapi Gerets, mungkin Gerets bisa cerita Pak Katong semua di sini, bagaimana sampai Gerets bisa ingin jadi duta bahasa Provinsi Maluku. Wow. Oke, duta bahasa, kenapa sampai beta mau jadi duta bahasa? Dulu sebenarnya beta nih sangat tidak kepikiran untuk hal ini. Namun ketika masuk kuliah, ada yang memaksa, ayo daftar duta bahasa karena gini. Sabar. Kayaknya karena waktu kuliah dipaksa, berarti waktu SMA bahasa Indonesia dapat 5 ngapa? Sejujurnya dulu bahasa Indonesia kan masih di zaman saya ujian nasional peringkat 1 se-Nusa Dewis. Jadi ikut duta bahasa karena mau ikut teman saja. Iya. Lalu kemudian saya terpilih di tahun 2019 menjadi top 5 di Duta Bahasa Provinsi Maluku. Kemudian berjalannya waktu selalu berkontribusi, bekerja sama menjadi mitra dengan kantor bahasa. Dan pada tahun 2022 kemarin direkomendasikan untuk menjadi tim revitalisasi bahasa untuk mengawal proses revitalisasi bahasa di daerah-daerah. Berarti sambil kuliah, guys? Iya, sambil kuliah, dan sekarang sudah ada di semester akhir. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan kuliahnya. Amin. Sebenarnya untuk mengikuti kegiatan ini kita harus mengorbankan pendidikan, mengorbankan kuliah. Iya. Jadi ini pilihan yang sangat besar. Mengapa alasan beta sampai mau terjun untuk meninggalkan kuliah, meninggalkan keluarga, meninggalkan kenyamanan yang ada di Ambon dan lain-lain. Itu karena yang pertama,
beta sangat prihatin sekali dengan keadaan. Contohnya di Ambon ada kita punya teman-teman dari daerah-daerah yang lain, terus dong duduk cerita pakai bahasa daerah, itu mulai orang-orang Ambon mulai duduk sini sudah mulai cerita katong tuh mulai ini pakai bahasa daerah begini-begini. Nah, hal-hal itu tuh bersaudara dong sebaiknya jangan bikin like, Iya. karena dengan cara seperti itu bersaudara dong sudah berkontribusi untuk mematikan bahasa daerah, menggunakan bahasa daerah. Betul. Maka dari itu kita termotivasi juga, beda macam kasihan nih teman-teman yang padahal itu dong punya identitas sendiri, dong punya ciri khas sendiri yang memang harus ditonjolkan dan lain-lain, bukan sesuatu yang salah. Maka dari itu kita oke lah, ini demi katong punya Maluku yang lebih baik, dan katong supaya katong punya identitas sebagai orang Maluku terjaga. Maka dari itu kita berangkat untuk mengikuti revitalisasi bahasa daerah. Iya. Berarti masuk bergabung dengan kantor bahasa nih mesti ikut tahap-tahap lomba. Iya, jadi pemilihan duta bahasa itu punya tahap yang cukup panjang. Jadi semua anak Maluku yang umurnya di atas 17 tahun ke atas bisa mengikuti duta bahasa provinsi Maluku. Tiap tahun itu ada seleksi duta bahasa provinsi Maluku, yang mana ada beberapa tahapan, administrasi, kemudian ada tes uji kemampuan berbahasa Indonesia, psikologi, dan ada beberapa tahap lainnya. Jadi cukup panjang, tidak gampang untuk menjadi seorang duta bahasa. Bukan Kakak Gerrit saja yang ikut tahap-tahap itu, tapi ada Musa nih, ada Ya. Sahur juga. Semoga besar nanti kayak Kakak Gerrit yang duta bahasa juga. Ya. Pasti. Iya pasti. Sekarang katong ke Saril dan Musa dulu. Waktu Saril dan Musa mau ikut lomba nih, waktu kantor bahasa sampai di SBT dengan Dobo. Mungkin Saril dengan Musa pun tips-tips siapa yang ajar pada ikut lomba supaya bisa menang begitu. Dari Musa dulu, Musa. Saya dilatih oleh Bapak Guru. Dan bukan Bapak Guru saja yang berperhatian, tapi waktu berjalan apa penyapalan itu ada yang salah, ada tete ke nenek ke bapak ke mama yang ada tahu bahasa, sebenarnya tanya. Oke. Itu bisa juara satu ya? Ya, Sampai dapat juara 1. Musa ikut lomba apa dapat juara 1? mendongeng. Mendongeng. Oh, sekarang Musa dongeng dulu katong. Hey. Pakai bahasa daerah Aru. Ya. Karangan Barat. Oh, Karangan Karangan Barat. Irman Reir, let ina, konar ina, jaga suaruai. Era tamata, gar jamanam sayukay. Jimaira iya mo, ida boiner igoy peyay. Akaliba mo sekali erpiltoga. Konarnen pel kanigi suruayin dan pangtaw-taw. Jaira dan pesagay na tapin babakay ko kademene. Mayrera ira jininen erdem balat. Irua kalor kataler jair kau kejan era. Ira jininen era mo. Ira ruwain dengan tamata lalangala. Mayra iya ira jininen inaka ira kadai balar kadal kalor. Mo ira jasin eh. Kadanaka, dildila ka, darale ka pe, idabela dyan. Itu akan bilang apa? Apa buang arti? Pada suatu hari, satu keluarga yang sangat kaya. Pada suatu hari, ayah mereka meninggal. Dan mereka pun jatuh miskin. Lalu mereka pindah ke sebuah desa yang sangat kecil. Pekerjaan sehari-hari ibu mereka membuat kebun. Menanam pisang, sayur, dan juga mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, ibu mereka berkata kepada kedua anaknya untuk pergi ke kebun untuk mengambil sayur dan pisang. Tetapi mereka tidak mau karena mereka mau bermain dengan teman-teman mereka. Iya, Terima berarti kasih. berarti Musa hafal lagu bahasa-bahasa daerah pada api. Dia jago sekali berbahasa daerah. Iya kakak, karena di ketemu kampung itu ketemu semua pernah pakai bahasa Indonesia, di sekolah saja baru pakai bahasa Indonesia. Tapi untung-untung tahu bahasa Indonesia. Iya. Iya, wajib. Iya, berarti ini tugas duta bahasa.
Iya, kami selain bahasa daerah, kita harus juga mempromosikan bahasa Iya. Indonesia, harus tetap digunakan. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Iya. Pokoknya di mana-mana itu bahasa daerah, bahasa Iya. Indonesia sama bahasa asing harus seimbang supaya Iya, katong tetap bahasa. jadi anak-anak Indonesia yang luar biasa. Iya, kalau Saril, mungkin Saril, kakak Sule mau tanya dulu, waktu Saril belajar bahasa daerah ini, ada tamang-tamang yang waktu Saril belajar permolomba nih, ada tamang-tamang yang bilang pas Saril begini, usi tahu bahasa daerah lagi, saya mau pergi lomba para apa, ada nggak sih? Ada. Ada. Terus Saril bilang apa? Yo, barang dong pilih jadi bete ikut. Sama yang pilih, sama yang pilih. Bagus. Oh, Pak Guru yang pilih. Tapi waktu Pak Guru pilih Sari itu kan Sari belum tahu tuh, Iya. belum mengerti. Nanti belajar dulu, mengerti dulu baru dapat juara. Iya. Iya, berarti mesti Sari bilang pertama-tama kamu mesti kayak beta. Iya. Jadi beta sing tahu, tapi beta sekarang sudah tahu. Jadi kamu mesti di tahun-tahun besok yang kantor bahasa bikin mesti teman-teman di kuliah itu. Iya. Iya, berarti kalau Saril pulang ke SPT mesti Saril bilang pertama-tama yang kantor bahasa bikin itu bagus supaya katong sampai di provinsi Maluku, di Ambon. Oke, katong masih ada di topik yang paling menarik, perjalanan revitalisasi bahasa daerah Provinsi Maluku tahun 2023. Masih ada Pak David, Siap, Kak masih Susan. ada Pak Umar dan juga Kak Gerets dan Ade Saril dan Ade Musa. Masih tak semangat? Semangat. Ya, Wah. oke. Sebelum kita lanjut, kita dulu yang satu ini. Yeay.